adalah Aulia Feminata, kelas 12 IPA 3 nomor absen 36. Perkenalkan, nama saya Radiana Spidia Madula Putri dari kelas 12 IPA 3 nomor absen 33. Perkenalkan, nama saya Mijan Dewi Yedianta dari kelas 12 IPA 3 nomor absen 21. Perkenalkan, nama saya Jonathan Ramadiono dari kelas 12 IPA 3 absen nomor 13. Perkenalkan, nama saya Alifia Rasmana dari kelas 12 IPA 3 absen 32. Listrik statis adalah keadaan di mana muatan listrik terakumulasi pada suatu objek tanpa mengalir melalui suatu rangkaian. Listrik statis terjadi ketika adanya ketidakseimbangan muatan positif dan negatif pada objek yang dapat terjadi akibat gesekan antara dua objek atau perpindahan elektron antara mereka. Listrik statis merupakan listrik yang muncul secara sementara karena adanya perpindahan elektron bebas. Petir merupakan salah satu contoh dari fenomena listrik statis. Petir hanya muncul dengan waktu yang singkat ketika elektron bebas berhasil pindah tempat, maka petir akan meledak. Selain petir, tentunya juga banyak penerapan dari listrik statis di dalam kehidupan sehari-hari kita. Berikut adalah contoh-contohnya. Mika telah memiliki muatan negatif. Namun, Mika yang saya gunakan memiliki muatan negatif yang sangat lemah. Jadi, saya menggunakan alat bantu yaitu dengan kain. Saya menggosokkan kain tersebut ke Mika agar Mika menghasilkan muatan negatif yang cukup untuk menghasilkan tarik-menarik dengan gabus. Mengapa kejadian tersebut bisa terjadi? Saat kita menggosok kain wol dengan penggaris plastik, maka penggaris plastik akan bermuatan negatif. Sifat listrik statis yang bermuatan negatif pada penggaris ini akan menarik muatan positif seperti potongan kertas. Mengapa percobaan tersebut bisa terjadi? Karena ketika selang pipa digosokkan pada kain wol, awalnya energi listrik statis pada pipa akan diam dan berubah menjadi negatif. Dan ketika pipa tersebut didekatkan pada kaleng yang bermuatan positif, akan terjadi gaya tarik-menarik antara kedua benda tersebut. Nah, sekarang mengapa terjadi hal demikian? Nah, ini merupakan salah satu teori listrik statis yang cukup sederhana. Ketika kita menggosokkan tisu dengan sedotan, maka elektron dari tisu akan berpindah ke sedotan. Hal ini menyebabkan sedotan bermuatan negatif. Sehingga ketika dua sedotan yang didekatkan yang telah digosokkan dengan tisu akan saling tolak-menolak karena keduanya memiliki muatan yang sama. Sedangkan ketika sedotan didekatkan dengan tangan saya, sedotan akan saling tarik-menarik karena tangan saya dan sedotan memiliki muatan yang berbeda karena sedotan memiliki elektron yang lebih.
Percobaan tersebut dapat terjadi karena pada saat penggaris digosokkan kepada rambut akan menerima elektron, dan jika penggaris didekatkan kepada kertas akan terjadi gaya tarik-menarik yang disebabkan oleh elektron dari penggaris dan proton dari kertas. Mengapa hal ini bisa terjadi? Hal ini dapat terjadi karena ketika pipa digosokkan dengan kain wol, otomatis pipa akan mendapatkan elektron dari kain wol sehingga bermuatan negatif. Nah, air ini bermuatan netral, jadi ia memiliki jumlah proton dan jumlah elektron yang sama. Namun ketika didekatkan, akan terjadi gaya tarik menarik antara elektron yang ada di pipa dengan proton yang ada di air, sehingga menyebabkan air tertarik menuju ke pipa.